والسلام على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Syukur kepada Allah, salawat beserta salam selalu tercurah ke haribaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beserta keluarga dan seluruh anak keturunan kita diaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya apalah artinya harta berlimpah, kedudukan yang tinggi menjulang, kesehatan yang begitu prima apabila kita tidak diaku sebagai umat Nabi. Na'udzubillah min. Walaupun keadaannya seperti ini, segalanya menjadi luar biasa apabila kita diaku sebagai umatnya. Bahkan ya, bukan hanya para aulia, bahkan sekelas Nabi Musa alaihi salam iri kepada siapa? Beliau iri bukan kepada Nabi, karena udah jadi Nabi. Beliau iri bukan kepada wali, bukan kepada ulama, tapi iri pengen jadi umatnya Rasulullah. Bisa seperti itu. Kita udah jadi umat Nabi Muhammad, malu ngamalin ajaran Nabi. Makanya saya sering sampaikan, upayakan semaksimal mungkin melakukan aktivitas apapun niat makmum perbuatan atau ittiba bi sunnati Rasulillah. Dari yang kecil-kecil saja dulu ya, seperti masuk masjid kaki kanan, keluar masjid ngikutin Nabi. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri ngikutin Nabi. Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan ngikutin Nabi. Bersiwak, ucapkan salam ketika bertemu duluan, menyayangi yang kecil, memuliakan yang tua, semuanya ittiba bi sunnati Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi semua kegiatan itu enggak sia-sia, walaupun kegiatannya seperti biasa saja, tapi sejatinya dengan kamu niatan ngikutin apa yang diajarkan Nabi, nilainya menjadi luar biasa. Semoga barokah orang tua, mertua, guru selalu Allah limpahkan kepada kita semuanya. Terkhusus saya muliakan segenap alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah yang hadir di sini. Wabil khusus pemangku Majlis Manaqib Pendopo 54 Al-Mukarram Bapak Ki Haji Fathuri Haq. Saya termasuk membanggakan beliau juga ya, secara usia lebih jauh di atas saya, secara ilmu jauh dibanding saya, secara apapun ada di atas saya. Tapi beliau tahu menempatkan posisi yang seharusnya dia lakukan, karena dia sadar untuk sampai ke Abah melalui wasilah saya, tetap dia menghargai, memuliakan Nasrullah karena menjadi wasilah. Itulah juga yang harus kita perhatikan, bahwa kita hidup tidak serta-merta menjadi seperti saat ini. Perlu proses, dan proses itu ada orang-orang yang berjasa di antara sekitar kita. Ada orang yang berjasa karena jasanya terlihat menjadikan kita orang. Ada yang berjasa tidak terlihat, padahal mereka itu selalu mensupport kita dengan doa-doa kebaikan. Karenanya jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan dari makhluknya Allah. Jadikan itu wasilah engkau untuk menumbuhkan rasa cinta di hatimu kepada dia, sehingga tidak pernah di hatimu ada kebencian sedikit pun kepadanya. Makanya kalau kata apa, apabila engkau dibenci oleh orang, cari apa kebaikan orang itu kepada kamu. Ingat dan terus kau ingat, sehingga hilang kebenciannya, hilang kebencian kamu kepada dia, karena engkau selalu mengingat kebaikannya. Bisa nggak kira-kira begitu?
Almarhumah juga hadir ya di sini dari Ketua Dewan Masjid keponakan saya nih, Ustadz Kusnadi Murtaha. Dulu saya mondok di PPIQ bareng beliau. Wah, beliau ini luar biasa. Dari awal hidupnya lurus. Kalau saya kan belok ya. Ngajinya rajin, ya sekolahnya rajin, zikirnya rajin. Akhirnya ada buahnya. Padahal kalau kita mau bercermin, ya mau melihat menelisik tadi yang katakan guru kita Ki Muhammad tadi, peran orang tua jangan sekali-kali kau remehkan. Barangkali orang tua kita itu tidak seperti orang tua lain. Orang tua lain seorang pejabat, orang tua lain seorang ulama, orang tua lain seorang kiai. Tapi bagimu sebagai anak, orang tuamu lebih dari segalanya. Betul nggak? Jangan sampai kita memuliakan orang tua lain karena kekiaiannya, karena jabatannya, karena hartanya. Orang tua kamu, walaupun dia petani, walaupun dia pedagang, kamu anggap sepele, nggak boleh. Karena biasa menurut pandangan orang, harus luar biasa menurut pandangan kamu. Itulah orang tua. Nah, salah satunya beliau ini saya kenal sekali dengan sepupu saya almarhum Bang Haji Murtaha ini. Beliau perjuangannya luar biasa, membesarkan anak dengan mati-matian, doanya juga tidak henti-hentinya. Ini pun jadi contoh. Nah, disinilah, ayo kita melihat siapa orang tua kita. Orang tua kita orang biasa, jadikan luar biasa. Dengan apa? Hargai, muliakan, tinggikan derajatnya. Dengan cara engkau meninggikan derajat orang tuamu dengan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan, pasti orang tua akan terangkat juga. Pahami itu ya. Jadi orang tua jangan pernah disepelekan. Guru pun sama. Ada orang lain gurunya dari Mesir ya, gurunya dari Kairo, dari Yaman dan lain sebagainya, hebat menurut mereka. Tidak. Bagiku, guru SMP ku, guru SD ku, guru makan guru orang lain yang udangnya segede ban Vespa ya, yang jenggotnya panjang 7 meter, belum tentu. Jadikanlah gurumu itu yang terbaik. Karena mereka lah yang ada di barisan terdepan, garda terdepan di dalam setiap keadaan. Kau sakit, minta doa sama gurumu. Kau punya masalah, minta solusi kepada gurumu. Kau punya problematika kehidupan apapun, diawali dengan memohon solusi atau kompromi dengan guru. Karenanya, siapapun dia adanya, mau gurumu orang biasa, yang mungkin kesehariannya kok dianggap orang lain biasa-biasa saja, tapi bagimu, beliau itu luar biasa. Camkan baik-baik ini. Jadi jangan sampai kita kata Syekh Ibn Atta min alamat ittiba'il hawa al-musara'ah 'anil nawafilil fudula wat takassul 'anil qiyami bil wajibat. Di antara memperturutkan hawa nafsu, rajin mengerjakan yang sunnah, malas mengerjakan yang wajib. Lebih memuliakan orang lain ketimbang gurunya sendiri, lebih memuliakan orang lain ketimbang orang tuanya sendiri, itu termasuk mengikuti hawa nafsu. Nauzubillah nih. Yang perempuan nih, istri-istri lebih memuliakan orang lain, pejabat kah, orang laki-laki lain ketimbang suaminya, memperturutkan hawa nafsu. Yang suami juga sama, lebih mengopeni istri orang misalnya, ya. Lebih memperhatikan orang lain, perempuan lain ketimbang istrinya, memperturutkan hawa nafsu. Min alamati tibail hawa. Allahumma salli ala Muhammad. Karenanya di majlis manaqib ini diajarkan, dipatenkan, jangan sekali-kali. Jadi saya ulang kembali nih. Engkau mengaitkan amaliyah apapun yang kau amalkan karena hajat yang kau butuhkan. Karena sekali kau meniatkan amaliyah yang kau lakukan untuk hajat yang kau butuhkan, ketika kabul hajat, berhenti engkau manaqib atau istiqomah yang lain. Karena apa? Udah kabul hajat, mau ngapain diterusin? Apalagi nggak kabul hajat. Kabul hajat aja bisa putus istiqomahnya, apalagi nggak kabul hajat. Lalu bagaimana kamu menjalankan istiqomah kamu? Jalankan saja. Lillah, dirrasul, billah, birrasul, semuanya karena Allah. Masalah kabul hajat atau tidak, urusan Allah. Selesai. Begitu juga kata guru kita, Abah Junaidi Al-Baghdadi,
Nyari guru jangan yang pinter. Masih ingat nggak? Oh, kan bingung ini. Nyari guru jangan yang pinter. Nyari guru jangan yang benar. Nyari guru yang cocok. Kenapa? Karena ketika kau mencari guru yang pintar, di hatimu akan ada kebencian dan perasaan ragu dengan guru orang lain. Berarti guru orang lain goblok. Guru gua yang pintar. Nyari guru jangan yang alim, jangan yang benar. Kenapa? Karena ketika kau mencari guru berasumsi gurumu itu orang alim, orang benar, kau pasti akan punya pikiran dan asumsi yang lain. Guru orang lain adalah kagak alim, kagak benar. Nah, untuk menutup itu semua, cari guru yang cocok dengan pakaian kamu. Kalau buat jamaah manakib, Nasrullah cocok, betul nggak? Ya Faturi cocok. Mungkin buat orang lain nggak cocok, nggak masalah. Kita bukan nyari jamaah, betul nggak? Kita nggak nyari popularitas. Yang kita cari apa? Ilahi, waridoga, abaikan segalanya, selesai. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi bertahap, setahap demi setahap kita diajarkan. Ada satu hadis qudsi yang luar biasa. Abdi, perhatikan. Abdi ati'ni fima amartu wala tu'allimni bima yusrihu. Hai hambaku, kata Allah, ati'ni fima amartu, taati saja apa yang aku perintah. Suruh taati saja apa yang Allah perintah. Wala tu'allimni bima yusrihu, jangan sekali-kali kau ajari aku apa yang baik untuk kamu. Lalu apa gunanya kita berdoa? Kita berdoa karena mentaati perintah Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku pasti aku ijabah. Minta itu, berdoa itu perintah Allah kepada kita. Makanya jangan maksa-maksa Allah. Doa aja. Masalah pengabulan pasti dikabulkan. Masalah saatnya Allah yang menentukan. Betul nggak? Abdi ati'ni fima amartuk wa la tu'allimni bima yusrihu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi ada keterangan juga, disampaikan juga sama saya pada jamiah manakib. Kalau perempuan kan paling nggak sembahyang Jumat ya. Nggak dengerin tuh kalau khotib bilang usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan, kata khotib, untuk bertakwa untuk diriku dan semua yang ada di hadapanku, kata khotib. Itu tiap Jumat. Kalau kita perhatikan, ini udah saya sampaikan juga kepada jamaah, mau puasa la'allakum tattaqun. Setiap Jumat perintahnya supaya kita bertakwa. Lalu kenapa sedangkan orang bertakwa itu garansi loh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar segala masalah. Kenapa kok masalahnya terus saja banyak? Masalah yang satu belum kelar, datang lagi masalah yang baru, lebih berat lagi. Masalah ini belum kelar, datang lagi masalah yang lain. Mana bukti firman Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Mana buktinya? Buktinya mana? Nah, kalau kita bercermin dari sana, beralih lagi kemana? Saya lagi mempopulerkan surah apa kemarin? 114 Ali Imran, supaya kita benar-benar menyentuh ketakwaan kita dari firman Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil. Itu ditujukan buat orang yang bertakwa, surga yang seluas langit dan bumi dengan syarat wasari'u ila maghfirah, bersegeralah engkau dalam mencari menggapai ampunan Tuhan. Bagaimana mencari ampunan Tuhan? Apa tiap hari harus baca istighfar 1000, 2000, 3000? Bukan. Tapi menggapai ampunan Tuhan itu bersegera dalam menjalankan kebaikan. Di mana ada kebaikan, engkau ada di barisan terdepan. Itu wasari'u ila maghfiratin. Apakah cukup dengan segera mengamalkan perbaikan? Tidak. Lanjutannya ayat tersebut gimana?